Satu kutipan yang menampar tapi menyadarkan. Semangat itu bagus, tapi sadar diri itu perlu. Tidak ada yang mustahil di dunia ini selama kita mau berusaha. Banyak dari kalangan kita yang menjadikan semangat adalah modal utama dalam menggapai suatu tujuan. Akan tetapi sayangnya, banyak juga dari kalangan kita yang tidak menyadari kemampuan diri, sehingga mengakibatkan semangat itu sendiri tak ubahnya hanyalah keterpaksaan yang menjadi beban. Lalu ketika kegagalan atau ujian menerpa pada tujuan itu, semangat yang dulunya menyala kian waktu kian redup. Bahkan lebih fatalnya lagi, membuat seseorang tersebut menjadi orang yang depresi dan menyalahkan takdir ilahi. Seakan-akan dia tidak mendapat keadilan dari Sang Robbi. Dan semangat yang dulunya berkobar kini hanyalah api yang membakar diri sendiri. Bahkan menjadi kekecewaan yang mendalam dari rasa sakit yang tak kunjung dapat disembuhkan. Kegagalan dan ujian adalah proses dalam menggapai tujuan dan rintangan bagi semangat yang begitu tinggi, yang nantinya akan menjadi cerita teladan jika kita berhasil menggapainya, atau menjadi pelajaran yang begitu berarti jika kita gagal untuk menggapainya. Tapi alangkah baiknya sebelum rasa sakit dari kegagalan itu menggores menjadi luka, sadarlah, kita hanyalah manusia biasa, dan kita ini adalah perintis, bukan pewaris, yang menampakkan kesuksesan di balik bahu kedua orang tua yang masih bernyawa dan berjalan di atas karpet merah setelah kubur memisahkan mereka. Seringkali begitu banyak orang tua yang memaksakan semangat kepada anaknya dengan cara membandingkan anaknya dengan anak orang lain, tanpa menyadari dirinya sendiri siapa dan anaknya itu terlahir dari siapa. Atau bahkan sebaliknya, banyak anak yang memaksakan semangatnya sampai tega membandingkan orang tuanya sendiri dengan orang tua dari orang lain. Bahkan berani mencerca seorang wanita yang mempertaruhkan nyawa demi kelahiran mereka, dan seorang lelaki yang berkeringat di bawah terik demi kelangsungan hidup mereka. Mengapa semangat tanpa sadar diri ini kian merambat banyak di kalangan masyarakat kita? Tidak pandang bulu itu tua ataupun muda. Memang tidak semua, tapi hampir merata. Karena yang terpampang di media hanyalah sebab tanpa kilas akibat dan hasil tanpa telusur jejak. Atau mungkin karena pergaulan yang diibaratkan laksana seorang pengemis yang mau tertunduk mendengarkan saudagar yang berbangga menceritakan kekayaan ayahnya. Sadarlah, kita memiliki peran dan kapasitas kemampuan masing-masing dalam kehidupan ini. Tidak akan pernah ada yang namanya jual beli jika semua orang terlahir laksana raja dan putri. Ini realita kehidupan kita, bukan sekedar dongeng yang sebaik mungkin bebas bisa dikarang oleh penulisnya. Jika tidak ingin terluka, maka janganlah terlalu mendambakan menjadi singa jika terlahir dari seekor kucing betina. Dan jika tidak ingin kecewa, maka janganlah terlalu mendambakan menjadi raja jika terlahir dari seorang hamba sahaya. Kebanyakannya, segala keindahan, kemewahan, dan tingginya kedudukan yang kita lihat sekarang adalah bukti nyata bahwa begitu kejam tipu muslihat dunia yang membuat saya patah di tengah semangat yang terbang berkelana. Tak heran jika begitu banyak orang-orang di era sekarang yang melangitkan angan sampai lupa di mana kakinya berpijak. Semangat tanpa sadar dengan kemampuan diri hanya akan menjadi penyesalan yang justru akan merusak semangat itu sendiri. Kita sering mendengar orang tua menasihati tentang menggapai tujuan itu laksana meniti tangga, yang artinya tidak akan sampai ke atas begitu saja tanpa melalui setiap anak tangganya. Dalam meniti itu pun kemampuan kita berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang terbilang begitu lama. Jangan terlalu menyiksa diri dengan semangat yang dipaksakan. Memang terkadang dengan paksaan seseorang bisa bangkit atau berubah menjadi lebih baik. Tapi bukan berarti paksaan menjadi tolak ukur segalanya bisa kita dapatkan. Karena seringkali segala hal yang selalu dipaksakan tidak akan pernah bertahan lama. Contoh mudah untukku dan kalian semua.
Ambil jika menurut kalian berguna, dan tinggalkan jika bagi kalian bicaraku adalah hal yang percuma. Contoh ini adalah saran dari sekian banyaknya aku bicara. Karena kritik tanpa saran adalah hinaan dan hal yang sia-sia. Aku semangat dalam merekam video, dan aku semangat untuk membuat suasana yang nyaman di rumahku. Tapi aku sadar, aku bukanlah seorang tukang yang handal, dan bukanlah orang berpunya yang memiliki segalanya. Meskipun tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti semua itu bisa kudapatkan. Tapi untuk saat ini aku masih meniti tangganya. Jika aku seorang tukang yang handal, aku tidak akan merekam video makeover. Tapi yang akan aku buat adalah rekaman video cara membangun rumah. Jika aku adalah orang yang berpunya, aku tidak akan merekam video makeover. Tapi yang akan aku rekam adalah video proses pembangunan rumah pribadi. Dengan semua apa yang aku katakan, bukan berarti semangat itu terlarang. Karena bagaimanapun juga semangat itu sangatlah penting. Namun lebih tepatnya, semangat itu bagus, tapi sadar diri itu perlu.